warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wulandari dengan NIM 21031426 dari Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Riau. Baiklah, di sini saya memenuhi tugas komunikasi bisnis digital, yaitu untuk mempresentasikan materi dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan membahas materi yang pertama, yaitu keterampilan presentasi bisnis. Membangun keterampilan presentasi bisnis yang efektif adalah kunci kesuksesan. Komunikasi yang baik dan penggunaan visual yang tepat dapat mempengaruhi keberhasilan presentasi. Nah, pentingnya keterampilan presentasi bisnis dalam dunia bisnis yang kompetitif, kemampuan untuk menyampaikan ide dan informasi dengan jelas dan persuasif adalah kunci untuk memenangkan kepercayaan klien dan mitra bisnis. Selanjutnya yaitu komunikasi efektif dalam presentasi bisnis. Menyusun struktur presentasi bisnis, yang pertama yaitu pendahuluan, membuka presentasi dengan menciptakan minat dan menunjukkan tujuan presentasi. Yang kedua, isi utama, menyampaikan informasi secara terstruktur dengan poin-poin utama dan contoh yang relevan. Yang ketiga, kesimpulan, mengulangi poin penting, mengajukan pertanyaan terbuka, dan mengundang diskusi. Nah, selanjutnya yaitu teknik menyampaikan presentasi bisnis secara persuasif. Yang pertama, gunakan bahasa tubuh yang tepat. Gerakan tangan, ekspresi wajah, dan kontak mata yang kuat dapat meningkatkan daya persuasif dalam menyampaikan presentasi. Yang kedua, sajikan data dalam bentuk grafik. Grafik dan tabel yang jelas dan mudah dibaca membantu audiens untuk memahami informasi dengan lebih baik. Nah, yang ketiga, sertakan testimoni pelanggan. Menggunakan kutipan dan cerita sukses pelanggan dapat meyakinkan audiens mengenai manfaat produk atau layanan Anda. Selanjutnya saya akan bahas mengenai komunikasi interpersonal dan kelompok. Komunikasi adalah istilah yang begitu populer saat ini. Media massa, buku, kelompok, atau diskusi pelatihan seminar, dan sebagainya membahas mengenai komunikasi. Manusia modern diberondong oleh pesan-pesan komunikasi dari berbagai jurusan, baik secara terang-terangan ataupun secara halus, baik secara verbal ataupun nonverbal. Nah, komunikasi interpersonal sendiri adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Contoh, komunikasi interpersonal antar pribadi seperti percakapan antara kedua teman, percakapan keluarga, dan percakapan antara 3 orang. Komunikasi interpersonal bisa terjadi di mana saja ketika nonton film, belajar, dan bekerja. Selanjutnya, ciri-ciri komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu bahasa yang digunakan bisa formal dan informal. Yang kedua, memakai media tertentu, misal telepon, ponsel, dan email. Nah, yang ketiga, dilakukan 2 orang atau lebih. Yang keempat, bersifat terbuka dan komunikatif. Nah, efektivitas komunikasi interpersonal yaitu ada yang pertama keterbukaan, yang kedua empati, dan yang ketiga sikap, dan yang keempat sikap positif. Nah, dan yang kelima yaitu kesetaraan. Selanjutnya, kelompok sendiri adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut, menurut Dedi Mulyana 2005. Nah, klasifikasi kelompok. Kelompok yang pertama itu kelompok premier. Kualitas komunikasi dalam kelompok premier bersifat dalam dan meluas. Dalam artinya, menembus kepribadian yang tersembunyi atau menyingkap unsur-unsur yang tersirat. Meluas artinya hanya sedikit kendala yang menentukan rentangan dan cara berkomunikasi. Dalam kelompok premier, kita menentukan hal-hal bersifat pribadi dengan menggunakan berbagai lambang, bahasa verbal maupun nonverbal. Dalam kelompok premier, tidak ada pembagian peran secara sistematis karena komunikasi yang terjadi secara langsung dan sifatnya bersifat informal. Yang kedua, kelompok sekunder. Komunikasi bersifat dangkal, menembus permukaan luar dari kepribadian kita, dan terbatas, hanya berkaitan dengan hal tertentu saja. Kebanyakan menggunakan komunikasi verbal dan jarang sekali melibatkan komunikasi nonverbal.
Dalam kelompok sekunder terdapat pengelompokan anggota yang terorganisir secara sistematis untuk tujuan tertentu karena interaksi sosial terjadi secara tidak langsung, berjauhan, dan sifatnya kurang kekeluargaan. Selanjutnya, bentuk komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi kelompok kecil dan komunikasi kelompok besar. Fungsinya sendiri adalah fungsi menjalin hubungan sosial, fungsi pendidikan, fungsi persuasi, fungsi pemecahan masalah, dan pembuat keputusan. Yang terakhir yaitu ada fungsi terapi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai negosiasi bisnis. Di dunia bisnis, negosiasi adalah proses penting bagi setiap perusahaan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam konteks ini, pihak-pihak yang terlibat akan berusaha untuk mencapai titik tengah antara kebutuhan dan tujuan perusahaan. Nah, secara sederhana sendiri, negosiasi adalah proses komunikasi antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda. Negosiasi akan dilakukan untuk menemukan titik tengah antara perbedaan tersebut, sehingga terjalin kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Negosiasi sendiri bukanlah semata-mata proses komunikasi yang biasa dilakukan sehari-hari. Jalinan komunikasi bisa dianggap sebagai negosiasi apabila memenuhi ciri-ciri yang berikut. Yang pertama, melibatkan individu atau perwakilan perusahaan minimal berjumlah 2 orang. Nah, yang kedua, perundingan dilakukan karena memiliki ancaman konflik. Yang ketiga, adanya tawar-menawar atau tukar-menukar atau barter dilakukan secara tatap muka. Yang kelima, topik yang dibahas adalah sesuatu yang kemungkinan terjadi di masa depan. Yang keenam, akhir perundingan harus menghasilkan kesepakatan yang diambil oleh pihak-pihak terlibat. Pada dasarnya, tujuan utama negosiasi adalah untuk memperoleh kesepakatan yang bisa menyelesaikan perbedaan kepentingan dari segala pihak. Selanjutnya saya akan bahas mengenai etika komunikasi bisnis. Etika merupakan suatu pemahaman mengenai tindakan yang benar dan salah. Etika memberikan panduan apakah suatu perilaku tertentu dapat digolongkan perilaku yang bermoral atau tidak bermoral. Nah, peran etika sendiri yaitu memberikan dorongan dan mengajak setiap individu guna bersikap yang kritis dan bersikap rasional dalam rangka mengambil keputusan berdasarkan kepada pendapatnya sendiri dan bisa untuk dipertanggungjawabkan secara baik. Macam-macam etika. Yang pertama yaitu etika deskriptif, yaitu berusaha meneropong secara kritis dan rasional mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai sesuatu yang bernilai. Nah, yang kedua yaitu etika normatif, yaitu berusaha menetapkan sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Nah, etika bisnis itu sendiri adalah sistem nilai dari prinsip dan dasar dan filosofi perusahaan sebagai acuan untuk berhubungan dengan lingkungan internal dan eksternal. Etika bisnis mengatur hubungan antara perusahaan dengan publik, pelanggan, pesaing, pemasok, penyalur, pemegang saham, perusahaan, apresiasi prinsipal, investor, penyelenggara negara, masyarakat, dan media massa. Dengan memiliki sebuah etika, tentu saja klien merasa lebih dihargai dan tentu saja mampu memberikan gambaran kualitas perusahaan pada klien. Nah, selain itu, jaminannya adanya kerjasama yang baik terjalin dengan pribadi yang memiliki kualitas diri juga etika. Citra perusahaan bisa menjadi baik, tidak adanya citra buruk dan membuat jalannya bisnis menjadi lancar. Selanjutnya saya akan membahas mengenai teknologi digital dalam komunikasi. Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem operasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat terbaca oleh komputer. Pelaksanaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, otomasi kantor. Yang kedua, berbagi informasi dengan karyawan. Yang ketiga, bertukar informasi. Dan yang keempat, tetap terhubung dengan konsumen, kolage, dan penyuplai. Nah, yang kelima, menjalin kerjasama atau berkolaborasi.
Yang keenam, menciptakan dan mengembangkan produk dan jasa. Yang ketujuh, menghemat biaya. Dan yang kedelapan, memudahkan akses informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir, berinteraksi dengan konsumen. Nah, untuk manfaatnya sendiri yaitu mempelajari menggunakan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis, yaitu memperoleh, mengenal serta mengerti definisi teknologi informasi. Yang kedua, memperoleh, mengenal serta mengerti fungsi teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Dan yang ketiga, memperoleh, mengenal serta mengerti alasan penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Dan yang keempat, memperoleh, mengenal serta mengerti penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Kelebihan teknologi digital. Setiap jenis teknologi memiliki kelebihannya masing-masing. Berikut ini beberapa kelebihan teknologi digital. Nah, yang pertama yaitu data yang terkirim dari satu tempat ke tempat lain tidak terpengaruh cuaca buruk dan noise karena data yang transmisikan dalam bentuk sinyal digital. Yang kedua, berbagai tipe sistem komunikasi tersedia dan dapat terpakai. Yang ketiga, biaya perawatan lebih rendah karena lebih praktis dan stabil. Kekurangan teknologi digital. Selain memiliki keunggulan, setiap jenis teknologi memiliki efek samping yang timbul. Berikut ini beberapa kekurangan teknologi digital. Yang pertama yaitu kesalahan yang mungkin terjadi pada saat mengubah sinyal analog ke digital. Yang kedua, kemungkinan tercurinya data digital yang penting seperti nomor rekening, data pekerjaan, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, membuat ketergantungan yang berlebihan pada penggunanya yang dapat menghambat kemampuan empati dan sosial secara nyata. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.